Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Fadila Mira Prastika. Di sini saya akan mempresentasikan makalah mengenai difusi inovasi automated online proctoring, di mana tugas makalah ini merupakan syarat untuk memenuhi tugas tutorial 3 dalam mata kuliah inovasi pembelajaran. Untuk tutornya yaitu Bapak Tutur Lukas Wakskito, SPD MPD, dan saya Fadila Mirastika dengan nomor induk mahasiswa 858530946 Universitas Terbuka UPB JJ Boccia Kendal. Kemudian saya akan membahas mengenai apa itu Automated Online Proctoring atau bisa disingkat juga dengan AOP. Nah, AOP itu sendiri merupakan suatu sistem yang dibuat dengan kecerdasan atau dengan AI yang biasa kita kenal dengan Artificial Intelligence, atau AOP itu sendiri bisa disebut juga sebagai pengawasan ujian otomatis secara daring, yang merupakan sistem teknologi yang digunakan untuk mengawasi, memantau, dan menjaga kejujuran peserta ujian. Nah, untuk dalam adanya AOP ini, peserta ujian mengikuti ujian atau melakukan ujian itu tidak ada pengawas secara orang. Jadi, kecerdasan buatan inilah, AI inilah yang disebut dengan AOP, itu merupakan sistem yang akan mendampingi, yang akan menjadi pengawas untuk mengawasi peserta ujian dalam melaksanakan ujian tersebut. Kemudian selanjutnya, bagaimana sih sistem AOP itu sendiri dalam bekerja, atau bagaimana sistem kerjanya? Yang pertama yaitu memverifikasi identitas. Maksudnya seperti apa? Memverifikasi identitas yang dimaksud adalah sistem menandai wajah atau memindai wajah peserta dan membandingkannya dengan data, dengan kartu ujian, dengan kartu pelajarnya. Apalagi ketika peserta ujian itu memasuki ruang ujian, sebelumnya pasti ditanyakan dulu mana kartu tesnya. Nah, dengan sistem AI ini kita tidak perlu menunjukkan kartunya, tapi cukup menunjukkan wajah kita, menyodorkan di depan kamera. Kamera itu akan mendeteksi tersendiri. Kemudian yang kedua adalah pemantauan wajah dan gerakan. Berdasarkan sistem AI atau kecerdasan buatan ini, itu ada sebuah alat, tersedia kamera dan juga mikrofon. Kenapa ada kamera dan kenapa ada mikrofon? Karena kamera dan mikrofon ini aktif untuk mendeteksi gerakan wajah atau suara ketika berada di ruangan. Nah, kadang kita selalu menjumpai peserta ujian mungkin terlalu banyak sering menoleh, terlalu sering menunduk, atau melakukan gerakan-gerakan yang berlebihan, dan bisa jadi gerakan itu terus-menerus berulang dilakukan. Nah, itu adalah salah satu contoh atau salah satu faktor untuk memberikan peluang peserta ujian itu untuk mencontek. Nah, adanya sistem AOP ini untuk mendeteksi gerakan-gerakan itu, sehingga ketika sistem merasakan ada kecurigaan akan memberikan peringatan secara otomatis ke penyelenggara. Kemudian yang ketiga, sistem kerjanya yaitu pemantauan layar dan analisis pelaku. Sistem akan mengunci layar komputer peserta sehingga tidak bisa membuka tab baru. Nah, yang dimaksud gimana sih? Salah satu contohnya ketika melaksanakan UTBK atau ujian tertulis yang notabene itu menggunakan komputer. Ketika menggunakan komputer, walaupun menggunakan komputer dan komputer itu ada internetnya, tetapi peserta ujian tidak bisa mengakses Chrome atau Google yang digunakan untuk men-searching atau mencari jawaban dari soal yang diujikan. Kenapa demikian? Kenapa peserta tidak bisa menggunakan Google itu? Karena sistem sudah mengunci komputer itu, sehingga komputer hanya bisa terbuka pada satu layar, yaitu sistem untuk mengerjakan soal ujian bagi peserta ujian. Nah, kemudian AI ini akan merekam segala aktivitas dan memberikan laporan kepada penyelenggara bagian mana yang terlihat mencurigakan. Nah, itu kembali lagi di sistem kerja yang kedua, yaitu adanya kamera dan juga mikrofon, sehingga sistem itu bisa mendeteksi siapa yang melakukan kecurangan-kecurangan saat melaksanakan ujian.
Kemudian yang selanjutnya yaitu manfaat untuk menjaga integritas akademik. Manfaatnya dalam sistem AOP ini tentu saja membuka peluang agar pendidik dan para tenaga pendidik yang lain itu tidak tertinggal di dalam era digitalisasi sekarang. Nah, gimana ketika kita bisa mengembangkan ide, mengembangkan teknologi yang ada, tapi tidak merusak integritas yang sudah ada di dalam akademik, apalagi di Indonesia. Kemudian yang pertama yaitu menjamin keadilan. Kok bisa? Karena menjamin keadilan ini yang dimaksud adalah nilai dan peringkat menjadi adil dan berarti. Kenapa demikian? Karena satu, adanya transparansi nilai. Maksudnya transparansi nilai seperti apa? Ketika contoh ini, mengikuti UTBK lagi ya, ujian tertulis dan berbasis komputer, apalagi yang sudah pernah dan sering dilakukan bagi mahasiswa universitas terbuka itu di ujian online atau UO. Kenapa disebut dengan transparansi nilai? Karena ketika kita menjalankan UO, kita sudah berada di depan komputer, kemudian melaksanakan ujian itu, menjawab tugas. Ketika sudah selesai, memencet tombol selesai atau finish, kita langsung tahu dari 50 soal atau dari 40 soal yang tersedia, dari jumlah soal yang tersedia, kita langsung tahu berapa soal yang benar dan berapa soal yang salah. Sehingga itulah yang dinamakan dengan transparansi nilai, tanpa adanya kecurangan, tanpa adanya ketidakjelasan dalam memberikan nilai. Kemudian yang kedua, adanya menjaga mutu dan reputasi institusi. Karena dengan adanya institusi atau kampus yang melaksanakan menggunakan sistem AOP ini, itu akan mencap atau memberikan suatu gelar pada sekolah atau kampus itu menjadi bernilai tinggi karena tidak adanya kecurangan dan lulusan dari kampus tersebut pasti lulusan yang sangat terbaik. Sehingga itu menjunjung tinggi mutu yang ada di dalam kampus tersebut, sehingga masyarakat pun ikut mengakui bahwa kampus tersebut adalah kampus yang terbaik. Kemudian yang ketiga yaitu menciptakan suasana belajar yang sehat. Maksudnya adalah terbentuk budaya menjadi saling menghargai, saling mendukung, tapi dengan cara yang sportif atau dengan cara yang sehat. Karena tidak ada kecurangan, sehingga mahasiswa atau siswa bahkan yang sudah bekerja keras, belajar setiap hari, tidak akan merasa kecurangan karena usaha yang mereka lakukan tidak sia-sia. Sistem AOP ini pun meminimalisir adanya kecurangan-kecurangan atau tindakan yang mencurigakan selama ujian itu berlangsung. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana sih universitas dengan adanya sistem AOP ini atau Automated Online Proctoring melindungi privasi mahasiswa. Nah, di era digitalisasi ini, hackers atau pembobolan dalam suatu database itu sangat banyak dan sudah sering kali dijumpai. Lalu bagaimana universitas ini bisa melindungi mahasiswanya agar mahasiswa itu kuliah menjadi nyaman, menjadi aman dan secure. Mereka mempunyai privasi dan akan merasa bahwa mereka safety untuk kuliah di sana. Nah, yang pertama yaitu adanya perlindungan keamanan dan lingkungan alam. Jadi maksud apa? Di kampus akan membentuk petugas PPKPT sesuai dengan Permendikbud nomor 55 tahun 2024, yaitu menangani kekerasan fisik, psikis, seksual, perundungan, dan diskriminasi. Nah, keamanan fisik ini bisa dilakukan atau diwujudkan melalui penjagaan, kemudian ada CCTV yang terdapat di pojok-pojok lorong kampus, atau tempat-tempat yang jarang dijangkau atau sulit dijangkau, tapi di situ kita akan memasang suatu sistem keamanan untuk menjamin amannya mahasiswa ketika berada di kampus. Kemudian akses semuanya tuh sangat terkontrol. Kemudian yang kedua ada perlindungan integritas akademik dan keadilan. Nah, sistem AOP ini akan mendeteksi plagiarisme, sehingga mahasiswa yang sudah bekerja keras, kembali lagi, mereka yang akan belajar secara tekun, belajar secara rajin setiap harinya, tidak akan merasa bahwa
wah, tugas saya, hasil kerja saya tidak mungkin diambil oleh orang, karena dalam sistem ini akan meminimalisir adanya plagiat-plagiat yang sangat curang di luar sana. Nah, kemudian tadi sudah dijelaskan yaitu tentang transparansi nilai, itu udah pasti. Serta universitas akan memberikan perlindungan dan dari tekanan atau pelecehan secara akademik. Maksudnya pelecehan secara akademik adalah pelecehan yang terjadi di dalam kampus. Untuk apa? Karena di berita-berita di luar sana itu juga tidak sedikit kok ada yang namanya dosen melecehkan mahasiswa, atau ada perundungan-perundungan lain yang terjadi di suatu kampus. Kemudian yang ketiga, layanan konseling. Yang ketiga adalah dukungan kesejahteraan dan mental. Nah, untuk dukungan kesejahteraan dan mental ini akan di universitas atau kampus akan memberikan sebuah layanan konseling dan psikologi secara gratis. Dan juga pastinya ini layanan itu sangat terjangkau. Mungkin tempatnya tidak jauh dari kampus sehingga mahasiswa bisa menjangkaunya. Kemudian tidak hanya memberikan layanan konseling, tapi juga akan memberikan bantuan ekonomi. Tidak sedikit kita dengar itu di suatu kampus itu pasti ada ya namanya beasiswa. Nah, beasiswa itu adalah bantuan ekonomi yang diberikan oleh kampus bagi mahasiswa-mahasiswa yang kurang mampu atau mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi. Jadi mereka pun juga akan mendapatkan reward dari kampus berupa beasiswa itu. Kemudian ada layanan kesehatan. Nah, di kampus atau di universitas itu tidak hanya memberikan layanan konseling atau psikologis, tetapi juga memberikan layanan kesehatan. Karena bisa dibuktikan di setiap kampus itu kebanyakan pasti selalu ada klinik kampusnya tersendiri. Kemudian ada perlindungan data dan privasi. Perlindungan data dan privasi ini yang dimaksud sudah dijelaskan tadi ya, karena kembali lagi seperti yang nomor 1 itu akan mahasiswa akan diberikan kejagaan atau diberikan suatu perlindungan dari kampus tersendiri agar mereka tuh nyaman dan aman serta bebas tanpa adanya beban dalam melakukan segala kegiatan di kampus, termasuk dalam kegiatan belajar itu sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu adanya jaminan hak dan prosedur. Kok mahasiswa mendapatkan jaminan hak dan prosedur? Emang apakah akan berurusan dengan hukum? Tentu saja. Jadi, dalam jaminan hak dan prosedur ini akan memberikan pendampingan kepada mahasiswa berhadapan hukum terkait dengan kegiatan kampus. Nah, bagi kalian mahasiswa yang ikut UKM, atau Ormawa, atau PKM, atau HIMA, itu pasti akan mendapatkan perlindungan secara hukum apabila ada kegiatan-kegiatan kampus yang dilaksanakan di luar kampus. Tapi kegiatan itu mengatasnamakan kampus. Otomatis universitas pun akan memberikan perlindungan kepada mahasiswa apabila terjadi kejadian yang di luar rencana, sehingga kampus inilah yang akan menjadi penanggung jawab terbesarnya. Baik, untuk teman-teman semua, sekian presentasi dari saya mengenai difusi inovasi automated online proctoring. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tentu saja kritik dan saran dari teman-teman dan juga Bapak tutor itu sangat berguna bagi saya untuk menyusun makalah ke depannya. Terima kasih, saya Fadila Minda Prastika, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.